Shalom. Bagaimana hari-hari kalian? Sudah terbiasa dengan new normal dan PSBB? Saya berharap kamu semua dapat mempergunakan waktu dengan bijak, apalagi hari-hari seperti ini. Selamat datang dalam program Kamu Bisa. Bersama saya, Pastor Budianto Tan. Berbicara waktu, saya sangat percaya kamu sangat mengerti bahwa waktu tidak dapat diputar kembali, waktu tidak dapat dihentikan, dan waktu tidak dapat di-refund. Waktu yang diberikan hari ini ialah waktu yang tidak akan terulang lagi besok hari. Seperti tertulis dalam Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tahukah kamu bahwa tidak banyak sesuatu yang berharga daripada waktu itu sendiri? Jika kamu sengaja membiarkan waktumu berlalu begitu saja, tanpa ada nilai yang disematkan, maka tidak akan ada waktu kembali untuk menyematkannya. Waktu memang terus berjalan. Berjalannya waktu pun banyak tantangan yang harus dilewati. Inilah hukum alam, terjadi secara alami dan merupakan hakikat kehidupan. Apa yang kamu lakukan untuk waktu yang diberikan? Ingat, kaya, miskin, tua, muda, sehat, sakit, hina, mulia, itu berputar seiring berjalannya waktu. Seperti air yang membawa daun yang jatuh, tidak akan kembali lagi kepada tempatnya semula. Apakah kamu masih mau mengutamakan alasan dibanding menggunakan waktu dengan kebijaksanaan? Hanya beralasan tidak punya waktu untuk melakukan panggilan hidup, hanya fokus pada pemuasan diri. Seperti Rasul Paulus berdoa untuk jemaat Tuhan dalam Efesus 1 ayat 16-18b, kamu dapat membacanya. Di situ dipaparkan bahwa pentingnya waktu yang diberikan kepadamu untuk mengenal Tuhan secara benar, agar kamu dapat mempergunakan waktu dan panggilan yang diberikan Tuhan terhadap kamu, agar dapat memaksimalkan kekuatan atau potensi yang sudah dianugerahkan. Jangan menyia-nyiakan waktumu walau sedikit, seperti dibiasakan oleh banyak orang. Simple truth, banyak orang memilih datang terlambat dibanding datang lebih awal. Yang mungkin tidak disadari, apabila mereka awal, mereka dapat mengerjakan jauh lebih banyak hal dibanding ketika datang telat. Kalau di gereja, orang memilih bersantai, datang telat ke gereja tanpa rasa bersalah. Sudah telat, merasa benar, dan dibiasakan pula tanpa adanya perbaikan. Para pelayan Tuhan bisa datang awal untuk mempersiapkan pelayanan, tapi sengaja telat dan terlebih membuat akrobatik alasan untuk dipahami, seolah-olah paling banyak berkorban, sudah maksimal, namun terlebih maksimal telatnya. Pelayanan kepada Tuhan menjadi minimalis, bukan maksimalis. Terlalu banyak di antara kita bebal mempergunakan waktu, namun merasa paling bijak tanpa adanya sedikit berani mengoreksi diri. Apakah hidup kita sudah benar-benar memfungsikan waktu dengan maksimal? Atau hidup sudah terlalu nyaman untuk membuat alasan karena sebuah kemalasan? Setiap manusia, kamu dan saya, diberikan waktu yang sama, 1 hari 24 jam. Namun kenapa masih terlalu bebal dalam mengelola waktu? Malah waktu yang mendikte kita. Dalam kantor biasanya sudah ada jam masuk dan pulang. Di sini juga banyak di antaranya terlambat masuk, yang mendatangkan teguran demi teguran. Begitu pula dunia pelayanan di dalam gereja. Yang kita hadapi itu pemilik kehidupan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Namun sadarkah kita mengesampingkan Tuhan ketika kamu beralasan untuk terlambat dan tidak berkomitmen kepada sebuah panggilan? Kehidupan kamu saat ini pun seperti itu. Seberapa banyak kamu habiskan waktu untuk beralasan daripada produktivitasmu? Seberapa banyak waktu kamu buang sia-sia?
demi fokus yang salah. Misalnya ketika kamu menghadapi masalah kehidupan, kamu tidak mencari solusi, malah hanya fokus memikirkan akibat dari permasalahan. Masihkah kita mau bebal, memilih waktu untuk hal yang tidak benar dibanding melakukan kebenaran dari kehendak Bapa sendiri? Cerminan ketika kamu hidup di dalam Tuhan adalah hati dan perbuatanmu. Perbuatanmu mencerminkan hatimu, khususnya di dalam kamu menjalankan pelayanan. Kamu bisa baca dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Khususnya di dalam kamu menjalani kehidupan maupun pelayanan. Kamu bisa baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan akunya, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini adalah guidance. Sudahkah kamu mempergunakan waktu dan ukuran apa yang kamu lakukan dalam mempergunakan waktumu saat-saat ini agar nama Tuhan dipermuliakan? Bukan dikesampingkan atas alasan-alasan yang dibuat oleh karena kemalasan. Pilihan semua ada di tangan kamu. Ukuran dalam mempergunakan waktu sudah diberikan. Sekarang saatnya kamu sudah berbuat apa? Sudahkah mengisi hari-harimu dengan bijaksana, dengan sesuatu yang bernilai dan berharga? Ingat, hanya sedikit hal yang berharga dibanding waktu yang dianugerahi kepada kamu. Semua akan ada pertanggungjawabannya. Kehidupan ini seperti uap, sangat singkat. Terlebih kamu tidak bijak dalam hal waktu, maka akan lebih mempersingkat waktu itu untuk membalas waktu yang terbuang sia-sia tanpa adanya sesuatu yang berharga kamu lakukan sebelumnya. Waktu ibaratkan nafas, maka setiap nafas dan waktu diberikan harus dipergunakan. Bukan lagi fokus kepada hal-hal yang negatif, bukan lagi fokus kepada hal yang mendatangkan kebodohan dengan bermain-main akan kehidupan yang ditetapkan. Waktu memang investasi yang menghasilkan sesuatu yang baik ataupun buruk, tergantung bagaimana kamu menginvestasikannya. Namun, waktu bukan deposito. Ia tidak bisa bertambah, tapi justru berkurang. Apa yang tertulis dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 sampai 11 harusnya juga dapat membantu kamu memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk memperlengkapi kamu di masa depan. Bahwa waktulah penentu semua yang kamu lakukan. Jika kamu sengaja sering mengendorkan waktu hanya untuk berleha, maka kamu akan menuai apa yang kamu lakukan. Begitu pula jika kamu tahu bahwa waktu tidak memberikan jeda, kamu akan terus melaju dan terus menggunakan waktumu untuk mengeksekusi setiap kesempatan dalam hidupmu. Hiduplah bijak dan taat akan setiap waktu yang diberikan. Janganlah sembrono dengan menghambur-hamburkan waktu tanpa ada sesuatu yang dilakukan. Terlebih, waktu tidak pernah menunggu siapapun. Apapun yang Tuhan percayakan saat ini, kejar dan kerjakan. Jangan terlalu membuat alibi untuk apa yang dipercayakan. Karena anak Tuhan bukan dilihat dari kemampuannya, tapi juga dari kedisiplinan hidupnya dalam sebuah kebenaran. Salah satunya adalah waktu. Berhentilah dalam kebiasaan beralasan. Berhentilah menjadi pembuat masalah karena ketidaktaatan kamu pada waktu yang diberikan. Kejarlah dan perbaiki diri dari hari ke sehari untuk waktu yang terbuang percuma, agar kehidupanmu benar-benar menjadi cerminan kebenaran untuk menjaring jiwa dan mempermuliakan Allah. Karena waktumu dan hidupmu saat ini sangatlah berharga. Kamu bisa. Tuhan Yesus memberkati.